Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wong Tegal, paling ganteng serumah, paling kaya serumah, paling jos serumah. Bukan setegal, kalau Tegal sih gak ada apa-apanya ya. Tetap semangat, akan saya bahas PP ekonomi secara fundamental ke depan yang akan jos di kripto. Sabar dikit, jangan kena manipulasi bandar, jangan kena dengan kondisi keadaan. Yang penting jual setelah bull market, setelah cuan besar. Kesalahan dalam bermain kripto ketika mindset kabur, ketika cuan, ketika lagi naik kalian masuk salah. Tenang saja, akan cetak uang besar-besaran AS. Nanti akan saya kasih info-info di sini. Aduh, sangat mantap tentunya. Hati-hati ya, tetap kalian dion, riset sendiri. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua tanggung jawab masing-masing. Kita sudah gede dalam bermain kripto, berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, bisa longsor dadakan ya. US akan cetak uang sampai 3 sampai 5 triliun US dollar. Trump sudah nggak mikirin pemangkasan suku bunga, ini benar-benar luar biasa. Tapi jikalau print money betul-betul stimulus diluncurkan dengan uang yang begitu gede, maka akan terjadi inflasi jangka panjang. Bisa ya, menurut saya, kalian terserah ya. Mungkin nanti mata uang fiat bisa tidak terkena inflasi. Kalau saya belikan ke BTC, emas, perak ya, ataupun tanah, kebun, sawah, randa jangan ya. Pokoknya investasikan. Yang kasihan orang-orang yang nggak tahu investasi, cuma disimpan uang fiat saja. Dengan US akan menggelontorkan dana yang begitu besar, ini wah bisa. Tapi kalau menurut Robert Kiyosaki ini, kita harus membeli emas ataupun BTC untuk menyelamatkan harta benda kita dari inflasi. Akan tetapi tidak semua orang ngerti investasi ya. Kita langsung bahas bagaimana kondisinya PP. PP tetap terbaik, tidak ada meme coin sebaik PP secara fundamental. Jangan melihat harga turun cuma sekian persen, kapitalisasinya juga masih 67 triliun dengan rankingnya masih di 28. Apa yang perlu kita takutkan dengan pemegangnya ataupun holdernya yang meningkat terus ya. Jadi koin displasi satu-satunya hanya PP. SHIBA dulu juga kondisinya seperti itu. Pokoknya di pertengahan tahun itu SHIBA antara bulan Mei, Juni, Juli itu aduh kayak di neraka jahanam, turun semua harga kripto. Tahu-tahu akhir tahun pumpnya nggak ngotak. Itulah kripto ya. Jadi yang banyak orang gagal itu ketika turun nggak tahan, dijual, terlempar dari area permainan. Ketika sudah bull market sudah ketinggalan ya, mau masuk di harga tinggi sudah bingung ya. Langsung kita bahas PP turun kenapa ya. Likuidasi besar-besaran oleh bandar, trader pada pasang leverage tinggi short, maka dibanting ya. Tapi akan tetapi PP Coin siap melejit tembus pola falling wave dan targetnya 0,0016 dalam waktu dekat kawan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Setelah berminggu-minggu mengalami pergerakan harga yang naik dan turun, koin meme PP kembali menunjukkan kekuatan teknikal. Berdasarkan grafik terbaru yang dibagikan oleh seorang analis kripto di media sosial, harga PP baru saja menembus pola falling wave. Ini tambahnya merupakan potensi bullish breakout yang bisa membuka jalan bagi rally jangka pendek yang baru. Jadi turun tuh wajar, kalau nggak turun namanya bukan market. Market tuh isinya naik dan turun ya, tergantung kita menjualnya di harga yang tinggi ya kita cuan. Yang masuk BTC di harga 400 juta rugi, tapi yang masuk di 1 miliar untung karena masuk di 400 juta ketika bear market hanya 250 juta dijual. Yang masuk di 1 miliar jualnya 1,7 miliar. Itulah tergantung kita semua.
dan di sini hanya diuji sabar doang ya. Beda kalau kita ngepet ya, kita perlu ada tumbal ya kan. Kalau ini kan nggak ada. PP tembus pola polling web dalam jangka pendek seperti yang terlihat pada grafik meme coin PP telah menembus batas atas dari pola polling web yang terbentuk sejak koreksi pertengahan Mei. Pola ini telah menahan pergerakan lower highs dan lower low selama hampir 7 minggu. Ini bendera jengking lah ya. Kalau udah bendera jengking artinya akan jengat. Ini kan bendera jengking ya. Penembusan yang terjadi di awal Juni ini mungkin membuka peluang untuk menguji level-level 0,001600 yang merupakan puncak harga pada pertengahan Mei. Ya, jadi kita sabar. Analis menyebutkan bahwa jika pergerakan harga tetap bertahan di atas pola web dan terjadi kelanjutan kenaikan, target tersebut bisa segera tercapai dalam waktu dekat. Optimis jangka pendek terhadap kripto PP ini juga sejalan dengan pernyataan analis lainnya yang mengatakan bahwa level ini sangat krusial dan jika berhasil ditembus lebih jauh maka target 0,0016 sampai 0,0019 bisa dicapai, artinya akan ATH baru. Mudah-mudahan selain itu sentimen positif jangka pendek terhadap koin meme PP ini juga didukung oleh data derivatif. Open interest saat ini mencapai 559,75 juta US dollar. Gila, mantep banget ya. Gila, hampir setengah miliar lebih US dollar, naik 19,37% dibanding sesi sebelumnya. Tuh lihat datanya ya. Ini mantep kawan. Jadi ini yang membuat turun rasio long short 24 jam terakhir berada di angka 1,0263 ya, dan posisi short dalam jumlah besar telah dilikuidasi sebesar 3,13 juta US dollar dibanding dengan long senilai 269,49 ribu US dollar. Gila, yang kemakan ini posisi short 3,13 juta US dollar kawan ya. Beberapa hari terakhir menunjukkan jumlah likuidasi short lebih banyak dibanding long yang memperkuat sinyal bullish jangka pendek saat ini. Jadi di sini bukan main pemain spot saja, pemain judi lepret banyak ya. Pembalikan tren jangka panjang masih berlangsung di luar penembusan pola saat ini. Analis juga menyoroti rally kuartal kedua sebagai bentuk penembusan dari garis tren turun jangka panjang yang telah terbentuk sejak akhir tahun 2023. Jangka panjangnya akan terbang, mungkin akan mencapai jika token mampu ditutup di atas level 0,0016 dan konfirmasi daily candle yang kuat. Hal ini akan semakin memperkuat validasi penembusan dan membuka peluang menuju puncak harga kuartal keempat akan mencapai ATH baru ataupun 0,0028. Semangat. Selain itu, kenaikan harga di awal Juli tampaknya sangat penting bagi tren naik jangka panjang karena jumlah transaksi yang memindahkan lebih dari 1 juta US dollar dan metrik 100k US dollar mengalami penurunan sejak pertengahan Mei seiring dengan harga PP. Jika terjadi lonjakan kembali pada metrik-metrik ini, hal tersebut bisa menjadi pendorong tambahan bagi kenaikan harga PP dalam jangka panjang. Sudah cukup lah, yang penting ini Anda akan saya kasih info yang mantep ini ya. Ini sangat menarik menurut saya. RUU Fixed Beautiful Bill disahkan Senat. Bagaimana nasib aset kripto ini, ngeri-ngeri sedap kawan ya. Jadi ini penting menurut saya. Paket fiskal senilai 3,3 triliun US dollar yang diusulkan oleh mantan Presiden Donald Trump yang dikenal sebagai Big Beautiful Bill baru saja disetujui oleh Senat AS dan kini menuju ke DPR untuk persetujuan akhir. Waduh, ini market cap kripto saja nggak sampai segini kawan. Ini melebihi market cap kripto. Dana yang akan dicetak ini akan terjadi inflasi jangka panjang besar-besaran, maka mata uang fiat bisa kena dampak inflasi. Tapi di sisi lain maka akan banyak orang yang masuk ke emas, ke kripto untuk menyelamatkan dari inflasi harta benda mereka supaya nilainya nggak
turun, maka banyak yang akan memakai lindung nilai dengan BTC ataupun emas. Itu bagi orang yang ngerti investasi. Tapi bagi orang yang nggak tahu, pasti akan perampokan. Hartanya, nilainya akan berkurang ya. Pasar kripto sedang mengamati dengan seksama potensi dampak dari undang-undang ini, terutama pada Bitcoin, BTC, ETH yang tetap stabil meskipun pasar umum mengalami penurunan ya. BTC itu menjadi lindung nilai fiskal yang potensial ya. Jadi ini sangat ngeri sedap kalau secara ini pertarungan antara Powell sama Trump. Kalau Trump kemarin menginginkan segera dipangkas suku bunga, Powell masih banking saja ya, masih ngeyel ya. Nanti kalau kemudian inflasi besar-besaran ya, otomatis Powell bisa menaikkan suku bunga, bukan malah memangkas. Ini betul-betul pertarungan yang sengit, terjadi gap antara dari kebijakan Powell sama si Trump. Kalau Trump ini pinginnya, dia memang cerdas pinter ya, dinaikkan suku bunga dulu ya, diturunkan suku bunga dulu, maka kripto dia terbang. Dia cuan besar itu di kripto. Sudah kesetanan ini, tahu-tahu sudah disetujui, tinggal masuk ke DPR. Fiskal 3,3 triliun US dollar ini bisa ya merusak semua mata uang global di dunia, bisa merosot semua. Dari memang sentralnya masih di AS, tapi di sisi lain mungkin yang tahu kripto, BTC, emas akan jadi lindung nilai, dan kemungkinan banyak akan harganya akan naik kripto dengan adanya gelontoran dana ini ya. Karena Trump sudah membabi buta ya, dengan nggak kenanya Powell pangkas suku bunga, maka dia cetak uang mungkin sudah gatel tangannya. Paket fiskal yang diharapkan meningkatkan utang nasional lebih dari 3 triliun US dollar ini bisa membawa tekanan inflasi jangka panjang. BTC yang sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap penurunan nilai mata uang fiat mungkin akan mendapatkan permintaan yang meningkat. Wah gila, ini aja kemarin waktu sekarang ini 12 hari terakhir 4.950 BTC yang ditambang dalam 2 minggu, tapi yang dibutuhkan 31.000 ya, luar biasa. Kepercayaan yang menurun terhadap pengelolaan fiskal AS dan pelemahan dolar kemungkinan akan memperkuat narasi BTC sebagai aset digital. Ini bisa menjadi faktor pendorong bagi investor yang mencari aset alternatif untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Ini akan menarik ya, altcoin manfaat yang tidak merata. Jadi tidak semua altcoin nanti akan ngikut terbang, hanya koin-koin yang punya fundamental baik. Saya rasa termasuk meme coin PP, kita harus masuk ETH, BNB, koin-koin yang bagus-bagus, jangan ngasal ya. ETH ataupun altcoin terbesar kedua lainnya mungkin juga mendapatkan dukungan jangka pendek rotasi resiko dari obligasi ke aset alternatif, seringkali meningkatkan nilai kripto secara umum ya. Jadi tidak semua token memiliki posisi yang sama. Token infrastruktur dan utilitas mungkin mendapat manfaat dari peningkatan aktivitas dan aliran modal. Kenaikan ini tidak hanya akan mempengaruhi ETH, tetapi juga token lain yang memiliki kasus penggunaan yang kuat dan infrastruktur yang matang. Jadi nggak semua koin nanti akan terbang, harus milih koin-koin yang bagus, luar biasa ini ya. Jadi ngamuk si Trump ya. 3,3 triliun US dollar siap meluncur kawan ya. Ini ya, investor retail mungkin beraksi positif ya terhadap pengurangan pajak pribadi dan penyederhanaan pelaporan kripto jika RUU akhir mencakup reformasi pajak yang ramah kripto seperti pengecualian de minimis ya, dan kejelasan
Manfaatan staking ini bisa mengurangi hambatan bagi pedagang kecil dan pengguna DeFi. Wah, luar biasa. Di sisi lain, sentimen institusi mungkin lebih hati-hati. Akumulasi utang yang cepat dan prospek inflasi yang berpotensial bisa membuat investor institusi mengadopsi pendekatan tunggu dan lihat, terutama jika Fed mengencangkan kebijakan sebagai tanggapan. Ini rame. Jadi nanti dengan si Trump minta Powell untuk memangkas suku bunga, mungkin sudah tercium bahwa si Trump akan cetak uang sebanyak itu. Ini makanya masih alot ya pokoknya ini rame kalau si Trump 3,3 triliun US dollar stimulus dicairkan, kemudian terjadi inflasi, ya ini akan ditangkis sama Powell untuk menaikkan suku bunga gitu ya. Aduh, betul-betul rame. Mudah-mudahan ya terbang dulu, mau pangkas bunga apa nanti pas bear market ya. Kita ingin cuan dulu DPP sebesar-besar mungkin. Ketika nanti ada penurunan BTC, kita sikat ambil BTC karena bisa sebagai aset lindung nilai. Ya, mohon maaf, kita udah ada sebentar lagi akan maghrib, dah karena dekat masjid dan ngaji. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi ini kalau yang ingin koin apa namanya AI dari dulu AAAI, AAAI, AIU, AEU ya, AI yang dedengkot yang sudah lama itu investornya udah masuk. Yang terbagus itu adalah di NIR protokol. Ini berbasis AI, Biswis ya. Ini resmi luncurkan NIR staking ETP dengan imbal hasil menarik. Jadi inilah aset yang betul-betul AI ya. Jadi Biswis Asset Management baru-baru ini meluncurkan produk terbarunya NIR Staking Exchange Trend produk ETP di bursa ya. Ini perlu kalian ngerti, peluncuran ini tidak hanya meningkatkan nilai token NIR protokol, tetapi juga membuka peluang baru bagi investor institusional dan retail di Eropa. Jadi ini salah satu koin AI terbaik ada di NIR protokol ya. Mungkin itu aja karena sudah mendekati ngaji. Tetap santai, tetap semangat, tetap yakin PP adalah koin yang terbaik berdasarkan kapitalisasi pasar, berdasarkan rankingnya. Tidak bisa diragukan lagi dengan holder yang meningkat terus ya, dengan suplai yang sudah beredar semua. Secara fundamental mau dilihat dari sisi manapun, rapotnya termasuk yang hijau, termasuk yang bagus ya. Jadi nggak perlu khawatir. Sama juga dulu Shiba Inu juga sama seperti itu, nggak naik-naik, jenuh, bosen ya. Setelah itu pumpnya nggak ngotak gila-gilaan. Jadi tetap sabar, tetap yakin. Saya yakin kita mencari koin yang terseleksi alam, yang mana sudah berkali-kali jatuh bangun lagi, berkali-kali jatuh bangun lagi ya. Jadi kita harus yakin koin yang kita investasikan, kita cari koin yang terbaik. Mungkin itu aja, saya memberikan info bahwa akan terjadi inflasi besar-besaran karena ini tinggal di DPR saja yang persetujuannya, karena Senat sudah setujui dengan 3,3 triliun US dollar. Ini sangat luar biasa ya. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin. Pertarungan permainan belum selesai, buleran mungkin mundur. Mudah-mudahan bulan Juli ini pertengahan sudah pam sampai akhir tahun. Kita harus menyadari bukan apa-apa, akan tetapi memang dengan pergantian Presiden Trump terjadi pergeseran secara fiskal pun sebetulnya gagal, pergeseran arah mata uang ya, yang mana ini pun nanti banyak pergeseran mata uang yang tadinya punya harta benda banyak, kalau nggak diinvestasikan ke tanah ataupun kebo sapi, emas, BTC, maka nilainya akan tergerus dengan adanya inflasi mungkin jangka panjang yang akan terjadi seperti itu. Jadi tetap yakin, tetap semangat, kita menjadi investor yang cerdas ya, mencari koin yang terbaik. Jika kita salah masuk, maka tunggu saja sampai pembalikan arah, terbang kembali
kembali karena PP akan bermasa panjang, bukan koin yang sesaat saja hip sesaat. Ada namanya GZ, big boss besar dari kripto masuk PP. Saya yakin ada substansi yang lebih gila ke depan, bukan mencari hip sesaat saja. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin dengan PP ini. Nggak usah berkutakan, sabar, karena dalam invest itu harus tentunya harus sabar. Mungkin itu aja, tetap semangat ya, tetap gior, riset mandiri ya, karena di dalam bermain kripto berisiko tinggi. Semua tanggung jawab masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.